spiritual. Jika kita bicara mengenai spiritual, berarti kita bicara pikiran. Jika kita bicara spiritual, berarti kita berbicara melatih pikiran. Bila kita bicara spiritual, berarti juga kita berbicara kekuatan pikiran. Jadi setelah kita berbicara spiritual, maka kita harus belajar mengenal pikiran itu seperti apa. Halo subscriber MB Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, materi kali ini yang akan kita bahas mengenai pikiran ya. Mungkin di intro awal teman-teman sudah mendengar saya bicara mengenai spiritual dan pikiran berulang-ulang. Jadi penjabarannya bagaimana? Oke, akan kita jabarkan di sini. Mungkin ini agak terlalu dalam ya, tapi saya akan usahakan dengan sangat mendasar sekali agar mudah dipahami ya. Nah, teman-teman pasti belakangan ini pernah mendengar kejadian pawang hujan ya, yang heboh di sirkuit Mandalika, sirkuit MotoGP Indonesia di Lombok ya. Banyak yang mencemooh, banyak juga yang pro dengan eksistensi si pawang hujan ini. Nah, menurut pandangan saya, itulah adalah hal yang biasa ya teman-teman. Bukan hal yang luar biasa. Catatan, perkataan ini berlaku bagi orang yang memang paham mengenai hal ini dan punya kemampuan di bidang ini. Bagi saya, hal seperti ini adalah hal yang biasa sekali. Karena saya dibesarkan di lingkup keluarga yang memang lingkup spiritual dan supranatural ya teman-teman ya. Jadi apa yang dilakukan Mbak Rara di sirkuit Mandalika itu ya hal yang biasa bagi saya. Sebab almarhum ayah saya sendiri biasa melakukan itu. Kita juga mendengar ya bahwa Mbak Rara mengatakan ya, ini yang lucu ya, mungkin teman-teman sempat tertawa atau orang-orang yang nggak paham dia menertawakan hal seperti ini. Jadi Mbak Rara mengatakan menguasai langit dan memegang remote AC langit di tangannya. Nah, mungkin ya seperti saya bilang tadi terlihat konyol dan mengada-ngada ya teman-teman ya. Tetapi ada satu hal ya yang harus diluruskan. Lagi-lagi saya terpaksa harus membela Mbak Rara. Karena apa yang dikatakan Mbak Rara itu wajar menurut saya. Ini adalah simbol visualisasi. Itu adalah cara Mbak Rara menerangkan kepada kita yang awam melalui perumpamaan tersebut. Nah, jadi kalau teman-teman yang ada menonton podcastnya Deddy Corbuzier, dia ada menyebutkan hal tersebut ya. Jadi menurut saya itu hal yang wajar ya. Karena dalam spiritual, visualisasi itu penting. Saya garis bawahi dan huruf besar ya, penting. Bagaimana mungkin Anda bisa berkomunikasi dengan alam jika Anda tidak bervisualisasi? Visualisasi itu bebas, caranya macam-macam. Yang penting adalah pesannya sampai. Disitulah kreativitas pikiran kita menghasilkan sesuatu. Contohnya, memindahkan awan gelap atau awan hujan ke tempat lain agar suatu tempat itu tidak terkena hujan. Begitupun juga kita visualisasi jika kita menginginkan agar hujan turun di tempat yang kita inginkan. Jadi bukan hanya memindahkan, tapi menurunkan hujan juga bisa. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, pikiran kita adalah sumber kekuatan. Segala sesuatu berasal dari situ. Dari situ yang dimaksud adalah pikiran ya. Pikiran jika disatukan dengan kata-kata atau afirmasi atau doa yang mempunyai arti tertentu, maka akan menghasilkan realitas atau kenyataan. Itulah sangat penting kita bisa melatih pikiran kita agar kita bisa mengarahkan pikiran kita kemana. Di dunia barat hal ini bukan hal yang lucu ya. Bukan hal yang dimusrik-musrikan kan ya. Karena di dunia barat itu mengenal yang namanya psikokinesis. Jadi sebaiknya menurut saya jangan terlalu mudah memandang remeh sesuatu yang kita sendiri tidak pahami. Kita pelajarilah dahulu dan pahami. Menganggap itu sesuatu hal yang nonsens atau tidak masuk akal.
Akan lebih baik observasi, pelajari dulu, barulah kita berkomentar. Saya di sini tidak kenal dengan Mbak Rara, saya tegaskan, dan tidak bermaksud membela secara pribadi. Tetapi dikarenakan saya paham akan konsep yang dijalani, maka saya tidak mencelanya sama sekali. Itu hal yang lumrah dan wajar. Pikiran kita luar biasa. Sebagai contoh nih ya teman-teman ya, sebagai orang awam teman-teman ya, kita hanya perlu memikirkan sesuatu tempat, misalnya negara Jepang, contoh paling gampang, maka pikiran kita akan membawa kita ke sana. Dalam waktu sepersekian detik kita sudah sampai di Jepang tanpa perlu naik pesawat dan lain-lain. Tetapi bagi orang awam itu memang hanya sebatas hayalan karena tidak nyata. Itu betul. Ya itu memang betul, karena Anda hanya melakukan melalui pikiran yang Anda sebut hayalan angan-angan. Tetapi tubuh tidak benar-benar berada di sana. Jelas saja karena kita tidak mewujudkan pikiran kita menjadi realitas. Tetapi yang harus Anda pahami adalah, poin pentingnya adalah, segala sesuatu berawal dari pikiran. Tanpa Anda berpikir ke suatu tempat, maka Anda tidak akan berada di tempat tersebut. Tidak akan ada realitas jika tidak Anda pikirkan. Jadi semua harus berawal dari pikiran dulu. Gitu loh. Akhir kata saya hanya berpesan, jangan meremehkan pikiran Anda. Tidak ada realitas tanpa pikiran. Oleh karena itu, latihlah pikiran kita agar kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dengan pikiran kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.